Pencarian harta karun Pulau Oak berakhir pada 14 April 2026. Rick dan Marty Lagina berdiri di dasar lubang baru bernama Garden 2. Mereka menemukan kotak kayu berlapis timah pada kedalaman 162 kaki. Dr. Aaron Taylor, arkeolog utama di lokasi tersebut, memastikan kotak itu berisi kan emas dan perhiasan dari abad ke-14. Berlanggananlah sebelum Anda melanjutkan. Ini adalah jenis video yang akan terkubur. Misteri lubang uang, Money Pit, telah usai. Pulau Oak adalah sebidang tanah seluas 140 hektar di Nova Scotia. Selama 231 tahun, orang-orang berusaha menemukan apa yang terkubur di bawahnya. Upaya ini menghabiskan jutaan dolar dan 6 jiwa. Perburuan dimulai pada tahun 1795 ketika 3 anak laki-laki melihat cekungan di tanah. Mereka menemukan lapisan batu ubin dan platform kayu X setiap 10 kaki. Inilah awal mula lubang uang. Sejak saat itu, para pemburu harta karun menggunakan bor, dinamit, dan kaleng baja besar. Kebanyakan orang percaya cerita itu hanyalah mitos atau serangkaian lubang pembuangan alami. Ini bukanlah sejarah pinggiran. Ini adalah situs dengan catatan dokumentasi tak terputus selama lebih dari 200 tahun. Dr. Ian Spooner adalah seorang profesor di Universitas Acadia. Dia telah menghabiskan 7 tahun menguji di dalam lubang pulau. Dia menemukan jejak perak dan emas yang tinggi jauh di dalam tanah. Itu bukanlah serpihan acak. Angka-angka itu menunjukkan sejumlah besar logam mulia telah berada di dalam tanah selama berabad-abad. Datanya membuktikan bahwa sesuatu telah terkubur di sini jauh sebelum ketiga anak laki-laki itu datang pada tahun 1795. Pulau itu bukanlah formasi alami. Itu adalah proyek teknik besar-besaran yang dirancang untuk menyembunyikan objek tertentu. Saudara-saudara Lagina memulai pencarian mereka pada tahun 2006. Mereka menggunakan ilmu pengetahuan modern untuk memetakan terowongan banjir. Terowongan-terowongan ini adalah jebakan. Mereka menghubungkan lubang tersebut ke laut. Jika Anda menggali terlalu dalam, air akan membanjiri masuk. Selama 13 musim, airlah yang menang. Setiap kali tim mendekat, terowongan-terowongan itu memenuhi lubang. Tim harus bergerak 162 kaki di bawah permukaan untuk melewati jebakan. Ini membutuhkan lubang yang dapat menahan ribuan pon tekanan air. Mereka menemukannya Garden 2. Lokasi ini tidak dipilih secara kebetulan. Itu adalah hasil dari tomografi muon. Teknologi ini menggunakan partikel dari luar angkasa untuk melihat menembus batu padat. Teknologi ini menunjukkan bentuk persegi panjang yang padat berada di dalam sebuah rongga. Pencarian harta karun ini memakan waktu 231 tahun dan merenggut 6 jiwa. Beberapa orang mengatakan pulau itu terkutuk. Yang lain mengatakan itu hanyalah jebakan yang sangat cerdik. Sebelum kita melanjutkan, tulis jawaban Anda di kolom komentar sekarang juga. Apakah Anda percaya bahwa sebuah harta karun sebanding dengan waktu dan nyawa sebanyak ini? Saya membaca setiap komentar. Dan yang satu ini akan memecah suasana. Rongga itu nyata. Logam itu nyata. Apa yang tim keluarkan dari rongga itu mengubah sejarah Amerika Utara. Nova Scotia, April 2026. Rick Lagina berdiri di atas jeruji besi di atas lubang Garden 2. Udara dingin dan berbau garam serta tanah basah. Usianya 74 tahun. Dia telah menghabiskan 20 tahun hidupnya mencari lubang di tanah. Di belakangnya, saudaranya Marty mengawasi sebuah monitor. Layar menunjukkan siaran langsung dari kamera robotik 160 kaki di bawah tempat mereka berdiri. Kamera bergerak melalui air, Jalap yang Syarat Lumpur. Itu adalah proses merayap buta yang lambat ke tempat yang tidak diketahui. Tiba-tiba, lensa kamera mengenai sesuatu yang datar. Itu bukan batu. Itu bukan potongan kayu dari pencarian sebelumnya. Cahaya kamera memantul dari permukaan abu-abu kusam. Rick mendekatkan wajahnya ke layar. Dia melihat sadat siku-siku yang jelas. Lengan robotik yang berat menjulur dan menyapu lumpur. Di bawah lumpur itu terdapat sebuah kotak. Ukurannya kecil, kira-kira panjang 2 kaki. Kotak itu terselip di antara 2 batu besar yang tampaknya sengaja diletakkan di sana. Gary Drayton, ahli deteksi logam utama tim,
berdiri di dekatnya. Dia menyaksikan lengan itu mencoba menggenggam benda tersebut. Detektor logam pada robot mulai berteriak. Ini adalah suara yang sama ketika mereka menemukan satu kain Spanyol bertahun-tahun lalu. Tapi suara kali ini konstan. Itu adalah suara tumpukan besar yang sangat terkonsentrasi. Rick tidak berbicara. Dia tidak merayakan. Dia melihat ketegangan kabel meningkat saat Derek mulai menarik. Kotak itu melepaskan diri dari isapan lumpur dengan bunyi gedebuk berat yang bergetar melalui Derek. Kotak itu naik perlahan. Selama 2 abad, orang-orang mati berusaha mencapai koordinat yang persis ini. Mereka menggunakan sekop, lalu pompa uap, lalu bor osilasi besar. Semuanya gagal. Sekarang, benda itu bergerak naik dengan kecepatan 1 kaki per detik. Air mengalir dari sisi-sisi kayunya saat ia muncul ke permukaan. Kotak itu terbungkus lembaran timah tebal. Ini dilakukan untuk menjaga isinya tetap kering dan menyembunyikan bau logam dari udara. Rick menjangkau dan menyentuh timah yang dingin itu. Tangannya gemetar. Dia adalah orang pertama yang menyentuh benda ini sejak tahun 1300-an. Dia menyadari bahwa cerita-cerita itu bukanlah legenda. Itu adalah petunjuk arah. Dia menatap Marty dan mengangguk. Kesunyian di pulau itu terasa berat. Setiap pekerja berani bergerak. Mereka semua tahu bahwa pencarian itu bukan lagi pencarian. Sekarang adalah proses pengangkatan. Kotak itu diletakkan di atas meja KUD Pusat Interpretasi. Beratnya 82 pon. Dr. Aaron Taylor menggunakan pisau beta Kessel untuk mengipas lapisan timah. Lapisan timah ini adalah jenis timah lunak yang spesifik. Pengujian kimia menunjukkan bahwa timah itu berasal dari tambang di Eropa Selatan yang tutup 600 tahun yang lalu. Di bawah timah terdapat kayu ek putih. Kayu tersebut terawetkan dengan sempurna oleh air dingin tanpa oksigen dari lubang tersebut. Ketika tutupnya dibuka, tim menemukan 1.200 kain emas. Itu bukan kain Inggris atau Prancis. Kain-kain itu adalah florin dari abad ke-14. Setiap kain menunjukkan pola bunga yang khas. Dr. Taylor mengidentifikasinya sebagai mata uang yang digunakan di Mediterania. Namun kain-kain itu bukanlah barang yang paling penting. Di dasar kotak terdapat sebuah salib emas yang berat. Panjangnya 5 inci. Salib itu memiliki bagian tengah yang kecil dan berongga. Profesor Tedros Abraha di Institut Kepausan Oriental di Roma telah menghabiskan 30 tahun mempelajari artefak keagamaan. Dia memeriksa foto-foto resolusi tinggi dari salib tersebut. Dia menyatakan bahwa desainnya unik untuk kelompok ksatria tertentu dari tahun 1307. Orang-orang ini dikenal karena kekayaan mereka dan hilangnya mereka secara tiba-tiba dari Eropa. Salib itu adalah wadah untuk sebuah relik. Di dalamnya, tim menemukan sepotong kecil kayu kuno dan sebuah gulungan yang terbuat dari perkamen. Perkamen adalah permukaan tulisan yang terbuat dari kulit binatang. Perkamen tidak membusuk seperti kertas. Gulungan itu tidak ditulis dalam bahasa Inggris. Gulungan itu ditulis dalam kode yang digunakan oleh Knights Templar. Kelompok ini adalah ordo militer kaya selama Perang Salib. Pada tahun 1307, Raja Prancis memerintahkan penangkapan mereka. Armada kapal mereka menghilang dari pelabuhan La Rochelle. Sebagian besar sejarawan percaya mereka melarikan diri ke Skotlandia. Temuan ini menunjukkan mereka berlayar jauh lebih jauh. Mereka melintasi Atlantik 185 tahun sebelum Christopher Columbus. Sebelum bagian berikutnya, wahyu tentang apa yang sebenarnya dikatakan gulungan itu dan mengapa hal itu mengubah sejarah seluruh dunia, berlanggananlah sekarang. Apa yang akan datang dalam 2 menit berikutnya adalah bagian yang tidak pernah didengar kebanyakan orang. Wahyu sub kedua datang dari tanah di dasar kotak. Dr. Ian Spooner menemukan jejak merkuri dan arsenik. Bahan kimia ini digunakan pada tahun 1300 untuk mengawetkan dokumen dan bahan organik. Ini adalah upaya yang disengaja untuk menjaga catatan tetap hidup selama berabad-abad. Tim menyadari bahwa kotak itu adalah kapsul waktu. Itu bukan hanya sekadar ban. Itu adalah perpustakaan. Temuan ketiga adalah yang mengubah segalanya. Di bawah kain-kain emas, tim menemukan sebuah lempengan batu. Itu terbuat dari basal hitam.
Ada simbol-simbol yang terukir di atasnya yang cocok dengan batu 90 kaki yang ditemukan di lubang uang pada tahun 1804. Batu tahun 1804 itu hilang selama 1 abad. Banyak orang mengira itu palsu. Tetapi lempengan basal hitam di dalam kotak itu ada. Lempengan itu memberikan kunci untuk sandi tersebut. Dr. Scott Wolter adalah seorang geolog forensik yang telah menghabiskan 20 tahun mempelajari ukiran kuno di Amerika Utara. Dia menyimpulkan bahwa simbol-simbol tersebut menggambarkan sebuah peta. Peta ini tidak menunjukkan lebih banyak harta karun. Peta ini menunjukkan lokasi 5 simpanan lainnya di seluruh pulau. Lubang uang hanyalah umpan. Itu dirancang untuk menarik perhatian sementara barang-barang asli dikubur di tempat lain. Ini menciptakan momen cermin modern. Saat ini, kita menggunakan brankas digital dan server terenkripsi untuk menyembunyikan data kita yang paling berharga.